Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai manajemen keuangan pendidikan. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Aditya Wirya dengan NIM 2201671, Ai Yuyun Yulianti dengan NIM 2206682, dan Putri Cindy Amalia dengan NIM 2209672. Mari simak pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, ada pengertian. Pengertian manajemen keuangan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan, pemanfaatan, hingga pertanggungjawaban keuangan dengan harapan tercapainya pendidikan yang efektif dan efisien. Adapun pengertian lain menurut Nanang Fatah, pembiayaan pendidikan atau manajemen pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan seperti gaji guru, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalitas guru, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan supervisi pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada fungsi manajemen keuangan. Menurut Bafadal dalam Agustinus Hermino, manajemen keuangan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai perencanaan anggaran tahunan, yang kedua sebagai pengadaan anggaran, yang ketiga sebagai pendistribusian anggaran, yang keempat sebagai pelaksanaan anggaran, yang kelima sebagai pembukuan keuangan, yang keenam sebagai pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan menurut Agustinus sesuai dengan peran-perannya. Yang pertama untuk kepala sekolah. Data keuangan sekolah akan dijadikan sebagai landasan kepala sekolah untuk menyusun rencana sekolah, mengevaluasi kemajuan, serta melakukan upaya korektif yang diperlukan. Yang kedua, guru dan staf sekolah. Data keuangan sekolah akan berguna sebagai acuan untuk mengetahui kemampuan sekolah dalam memberikan imbal jasa atau manfaat pensiun dan peluang kerja. Yang ketiga, kreditur, yaitu sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi kreditur untuk mengetahui apakah pinjaman beserta bunganya dapat dibayar manakala jatuh tempo. Yang keempat, peran untuk orang tua siswa. Bermanfaat bagi orang tua siswa untuk mengetahui kelangsungan hidup sekolah, perjanjian jangka panjang sekolah, dan tingkat ketergantungan sekolah. Yang kelima, ada pemasok atau supplier, yaitu sebagai bahan informasi untuk mengetahui kemungkinan jumlah utang yang dimiliki sekolah pada saat jatuh tempo. Yang keenam, ada pemerintah, yaitu untuk mengatur aktivitas sekolah dan menetapkan anggaran untuk tahun selanjutnya. Yang ketujuh, ada masyarakat, yaitu untuk membantu masyarakat dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan keuangan sekolah serta rangkaian aktivitas sekolah. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama ada perencanaan anggaran atau budgeting. Budgeting adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, dan menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Dalam penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan perlu memperhatikan sumber-sumber keuangan yang ada, baik itu bersumber dari orang tua, komite, masyarakat, maupun pemerintah. Yang kedua ada pembukuan atau accounting. Dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi dua hal. Pertama, pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan, menerima dan mengeluarkan uang. Yang ketiga yaitu pemeriksaan atau auditing. Pemeriksaan atau auditing adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Selanjutnya ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan.
Selanjutnya, sumber-sumber keuangan pendidikan. Yang pertama, pemerintah. Sumber keuangan yang berasal dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah. Selain DIK, pendanaan pemerintah juga diberikan kepada setiap sekolah berupa dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Yang kedua, orang tua siswa. Pendanaan yang berasal dari orang tua siswa disebut dengan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya mengikat. Istilah lainnya disebut juga dengan iuran komite yang besarnya ditentukan oleh rapat komite. Yang ketiga, masyarakat. Pendanaan pendidikan dalam kategori ini merupakan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya sukarela, baik secara pribadi maupun kelompok seperti yayasan, badan usaha milik pemerintah maupun swasta sebagai bentuk kepedulian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Yang keempat, dana dari alumni. Dana dari alumni adalah pendanaan yang diterima dari para alumni yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan. Bantuan yang berasal dari alumni tidak hanya bersifat uang saja, namun bisa berupa buku, perlengkapan sekolah, dan tenaga. Yang kelima, dana dari peserta kegiatan. Dana dari peserta kegiatan adalah pendanaan yang bersumberkan dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Pendanaan ini bisa bersumberkan dari peserta didik, guru, maupun masyarakat. Tergantung bentuk acara yang diselenggarakan, seperti kegiatan yang diperuntukkan untuk peningkatan kompetensi guru yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dan pendanaannya melibatkan guru, atau kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan kepada peserta didik untuk pengembangan diri sesuai dengan bidang yang diinginkan peserta didik, seperti kegiatan pengembangan diri tata boga, tata busana, pramuka, dan lain-lain. Dan yang keenam, dana dari kegiatan kewirausahaan sekolah. Banyak sekolah-sekolah saat ini yang mengembangkan usaha untuk meningkatkan keberdayaan sekolah dalam aspek pembiayaan. Kewirausahaan sekolah dapat dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sekolah sendiri seperti peserta didik maupun guru dan staf, atau dengan memberdayakan masyarakat sekitar seperti koperasi, kantin, fotokopi, bazar tahunan, perkebunan, toko serba ada, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama, transparansi. Transparansi artinya keterbukaan. Transparansi dalam manajemen keuangan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan, hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan pendidikan berarti penggunaan keuangan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, efektivitas. Efektivitas dimaknai sebagai tercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas manakala kegiatan yang diselenggarakan mampu mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan, dan kualitas outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat, efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan input dan keluaran output, atau antara daya dan hasil. Dilihat dari segi penggunaan daya, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya, namun dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya, ada tugas pengelola keuangan. Menurut Junaid Rastafara, dalam pelaksanaan manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas, yakni otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran.
Sedangkan ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada bendaharawan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban. Nah, kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah memiliki fungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Kepala sekolah tidak dibenarkan melakukan fungsi bendahara karena kepala sekolah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan ke dalam. Adapun bendahara melaksanakan fungsi sebagai bendaharawan sekaligus dilimpahi tugas sebagai ordonator untuk melakukan pengujian hak atas pembayaran. Manajer keuangan sekolah memiliki tugas untuk menentukan keuangan sekolah mulai dari cara mendapatkan dana hingga pemanfaatan dana. Yang terakhir ada proses pengelolaan keuangan. Yang pertama ada perencanaan anggaran. Penganggaran terhadap sarana dan prasarana pembelajaran serta hal-hal yang berhubungan dengan keberlangsungan proses belajar dan mengajar merupakan hal yang penting untuk dilakukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan. Anggaran merupakan rencana kuantitatif terhadap operasi sekolah, karenanya penganggaran tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, anggaran juga dapat berupa non-keuangan dari rencana operasional yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu strategi mencari sumber dana sekolah. Untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah, kepala sekolah dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber pembiayaan. Dengan pendanaan yang ada, kepala sekolah bersama-sama dengan stakeholder mampu melakukan prediksi untuk menentukan target dan tujuan yang akan dicapai. Berikut ini di antara strategi untuk menggali sumber pendanaan sekolah. Yang pertama ada membangun usaha koperasi. Salah satu kompetensi kepala sekolah yang tidak kalah penting untuk membangun keberlangsungan sekolah adalah kompetensi kewirausahaan. Kepala sekolah dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber pembiayaan agar tetap survive dengan membangun usaha-usaha sekolah seperti membangun usaha koperasi. Yang kedua yaitu membuka kursus atau kegiatan luar sekolah. Penyelenggaraan kegiatan ini yaitu berupa layanan khusus merupakan salah satu kegiatan yang bisa diselenggarakan sekolah untuk menggali sumber-sumber pembiayaan pendanaan. Yang ketiga yaitu ada pengajuan proposal kepada pemerintah daerah dan swasta. Pengajuan proposal kepada pemerintah daerah maupun swasta merupakan salah satu cara kepala sekolah untuk mendapatkan bantuan dana. Yang keempat ada penggalangan dana dari para donatur. Yang kelima ada penggalangan dana dari para alumni. Yang keenam ada dana orang tua siswa atau wali peserta didik. Yang ketiga ada penggunaan keuangan sekolah. Dana yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dibukukan dan diagendakan untuk selanjutnya dipergunakan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang keempat ada pengawasan dan evaluasi anggaran. Pengawasan anggaran adalah sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistematik dan sistematik diawali kegiatan memonitor atau memeriksa atau menilai dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan agar anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah adalah sebuah laporan keuangan dari keseluruhan pembiayaan kegiatan sekolah. Laporan dilakukan oleh bendahara dan staf sekolah. Laporan keuangan berisikan tentang pemasukan, pengeluaran, dan pemakaian biaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.